wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just... Selamat siang kakak Prater, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 Logika akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Marcella Candida Asa dengan NIM 171200025 berperan sebagai moderator. Nama saya Aquiliana Gendi Bunga dengan NIM 1712024. Nama saya Kasianus Triputra dengan NIM 171200032. Nama saya Elizabeth Kurniawati dengan NIM 1712026. Nama saya Iqvardianus Gunawan Agung dengan NIM 171200029. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran? Kebenaran adalah fidelity to objective reality atau kesesuaian pikiran dengan kenyataan. Logika adalah menentukan penalaran akal kita untuk dapat memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Benar menurut kita belum tentu benar menurut orang lain. Para tokoh-tokoh filsuf seperti Charles S. Peirce 1914 sampai 1939 yang menganut teori pragmatisme dalam mencari kebenaran lebih dititik beratkan pada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. 3 teori yang menjadi dasar dari sisi pragmatis adalah: yang pertama, sesuai keinginan dan tujuan; yang kedua, adanya kesesuaian dalam eksperimen; dan yang ketiga, eksistensi. Konsep logika atau logika itu sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang secara tidak langsung akan berhubungan langsung terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Dalam logika dikenal metode cara mendapatkan kebenaran dengan metode cara berpikir secara induksi dan deduksi, di mana di dalamnya telah dilakukan penelitian-penelitian yang sistematis, terpelajar berdasarkan bidang ilmu atau objek yang menjadi tujuan pengetahuan. Dalam proses penalaran yang akan dilakukan secara induktif atau deduktif, kita tidak boleh melalaikan pokok-pokok yang oleh logika disebut asas berpikir. Kapasitas dari asas adalah mutlak agar kita bisa lurus dalam berpikir. 3 asas pemikiran antara lain: yang pertama asas identitas, yang kedua asas kontradiksi, dan yang ketiga asas penolakan kemungkinan ketiga. Menurut penulis, cara mendapatkan kebenaran dalam sudut pandang logika adalah dengan tercapainya syarat-syarat keseluruhan sistem analisis dalam mengambil atau mendapatkan konklusi atau kesimpulan terhadap suatu keilmuan. Titik dari pengetahuan adalah tercapainya kebenaran keilmuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kebenaran menurut sosiologi. Definisi sosiologi menurut penulis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan individu. Begitupun sebaliknya, ilmu sosiologi memiliki konsep-konsep penelitian yang harus dilalui, melihat gejala-gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Para ahli menyebutkan bahwa objek material dari sosiologi adalah kehidupan sosial manusia dari gejala serta proses hubungan manusia. Dalam objek formal, ilmu sosial meliputi 1. Pengertian tentang sikap dan tindakan manusia terhadap lingkungan hidup manusia dalam kehidupan sosialnya. 2. Meningkatkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Meningkatkan kerjasama antar manusia. Dalam ilmu sosiologi, objek yang dipelajari adalah apa yang terjadi sekarang dan bukan apa yang seharusnya terjadi pada saat ini. Pada kesimpulannya, penulis menggambarkan bahwa kebenaran sosiologi adalah kebenaran suatu analisa terhadap gejala sosial yang timbul di masyarakat
dengan tujuan tercapainya sebuah keseimbangan dalam pergaulan. Terima kasih. Kebenaran menurut hukum. Dalam mencari kebenaran hukum, seperti yang telah dilakukan sebelum, penulis akan menghubungkan dalam konsep logika dan konteks sebagai cabang ilmu filsafat. Menurut Theo Hugibers, asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang itu sendiri. Hukum pada hakikatnya merupakan norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai. Maka sekilas segera menjawab bahwa isi hukum adalah nilai. Nilai yang dimaksud di sini tidak lain adalah moral, atau dalam lingkup yang lebih luas adalah moralitas. Moral adalah hasil penelitian tentang baik buruknya manusia sebagai manusia, baik secara pribadi atau individu, maupun secara berkelompok atau masyarakat. Dalam pemaparan singkat berdasarkan beberapa referensi dan pemahaman, kebenaran hukum adalah tercapainya suatu proses tindakan yang mencerminkan 1. Keadilan untuk keseimbangan. 2. Kepastian untuk ketetapan. 3. Kemanfaatan untuk kebahagiaan. 3. Tujuan kebenaran hukum harus menjadi refleksi manusia dalam menjalani dimensi hidup yang di dalamnya selalu akan terjadi hukum sebab akibat. Sehingga nilai dari keberadaan hukum akan bersifat eksistensi dan dapat diterima oleh masyarakat yang akan mengikatkan dirinya terhadap nilai. Asas-asas pemikiran dalam logika. Asas pemikiran dalam logika. Asas pemikiran merupakan pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi kelurusan berpikir adalah pangkal atau asal di mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Asas pemikiran ini ada 3 dari Aristoteles dan ditambah 1 dari Leibniz sebagai berikut. 1. Asas identitas. Dasar dari semua pemikiran, bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan yang lainnya. Contoh, gula itu rasanya manis, bukan asin atau asam. Jadi, proposisi itu menyatakan memang pada dasarnya gula itu rasanya manis, bukan asin ataupun asam. 2. Asas kontradiksi. Dasar atau pernyataan dari prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Contoh, itu adalah kursi yang terbuat dari kayu dan meja juga terbuat dari kayu. 3. Asas penolakan kemungkinan ketiga. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenaran terletak pada salah satunya. Contoh, jika terdapat 2 pendapat yang bertentangan, seperti contoh pada asas kedua, maka di samping keduanya tidak mungkin semua benar, juga tidak mungkin keduanya salah, maka tidak mungkin pula pada pendapat yang ketiga. 4. Asas cukup alasan. Menurut asas ini, adanya sesuatu itu pastilah mempunyai alasan yang cukup. Demikian juga jika ada perubahan pada keadaan sesuatu, dengan kata lain bahwa di alam ini tak mungkin ada yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang cukup. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih dan selamat siang.